JP, alhamdulillah kamu selamat. Alhamdulillah Tenong. Jadi ya mulanya emang kita tuh setelah Pak Sigit Kapolri ngomong, kita tuh emang udah mulai mau meninggalkan area demo itu. Mahasiswa juga udah selesai. Nah, mahasiswa juga udah sama-sama udah mau meninggalkan area demo. Udah mulai teratur tuh mundur. Udah semua meninggalkan. Nah, nggak tahu ada kelompok rame-rame gitu tuh di sebelah yang mau ke arah Palmera, stasiun Palmera tuh mereka tuh ngumpul di situ tuh. Mereka ngumpul di situ, kita lagi jalan, kita tuh mau ngambil kayak wawancara statement terakhir lah untuk meninggalkan area demo itu. Statementnya Bang Ade ya? Iya, statement Bang Ade. Tiba-tiba kita mau jalan ke arah arah Palmera itu. Mau pulang lah, selesai lah. Mau pulang lah, kita mau selesai. Sekalian mau ngambil statement terakhir, kita diberhentikan ya tuh. Diberhentikan oleh ya kelompok gitu sih. Mahasiswa bukan? Bukan mahasiswa. Mahasiswa tuh pokoknya pakai alma mater gitu ya. Kaburnya tuh mereka ke arah udah sama-sama rame-rame mundur teratur ke arah Senayan. Sebaliknya ya. Sebaliknya. Nah, saya ngeliat bener tuh bukan mahasiswa pokoknya intinya. Bukan mahasiswa kayak tuh ya kelompok perusuh lah pokoknya. Tadi kalau saya lihat kan kayak ada ibu-ibu atau siapa yang lebih dulu perang mulut ya. Ya pertama itu emang pemicunya sih ibu-ibu kayak cekcok gitu sama Bang Ade. Nah, setelah cekcok itulah pukulan pertamanya itulah tuh mulai tuh. Dari arah mana? Pukulan dari belakang. Oh, dari belakang. Bang Ade dipukul dari belakang, udah mulai dah tuh. Dipukul dari belakang terus langsung semua yang ikut mukulin. Bang Ade jatuh atau gimana? Bang Ade udah mulai jatuh. Enggak, dipukul pertama dari belakang tuh Bang Ade jatuh. Masih berdiri, sempat berdiri. Udah langsung dipukulin rame-rame, udah jatuh Bang Ade. Oh, dikeroyoknya di situ ya? Udah mulai dikeroyok abis pokoknya. Terus polisi datang? Polisi. Tadi JP sempat lari cari polisi? Saya sempat nyari polisi berapa kali. Bilang, Pak, minta tolong Pak, ada yang digebukin Pak. 3 polisi, cuman emang penanganannya sih. Iya, memang anggota lagi tersebar ya? Lagi tersebar, jadi ya lama lah penanganannya. Iya. Sekitar 20 menit barulah datang polisi. Baru diselamatkan ya? Baru diselamatkan. Iya. Thank you, JP. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kita semua tahu bahwa demo 11 April kemarin menyisakan sebuah tragedi, yakni dipukulinya Ade Armando, seorang aktivis dan host Cokro TV yang memang sering mengucapkan kata-kata kontroversial. Nah, tadi itu adalah kronologi pengeroyokan dan pemukulan bahwa Ade Armando sampai bonyok dan kehilangan celananya diungkapkan oleh salah seorang kameramen dari Cokro TV yang mendampingi Ade Armando saat demo. Padahal kita tahu Ade Armando ini sebenarnya tidak mendukung wacana 3 periode dan mendukung aksi mahasiswa yang meminta untuk tidak meneruskan atau mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 dan memperpanjang masa jabatan Presiden serta DPR MPR. Artinya pemilu ditunda dan dijadikan 3 periode. Itulah wacana yang digaungkan oleh mahasiswa dan itu sebenarnya didukung oleh Ade Armando. Tetapi karena kontroversi yang sering ditimbulkan oleh Ade Armando, mungkin itu yang menyebabkan ada sekelompok massa yang marah dan akhirnya Ade Armando kena pukul sampai bonyok. Nah, berikut ini beberapa jejak digital Ade Armando yang memang sering menimbulkan kontroversi. Kebutuhan akan Hafiz ini sebetulnya sudah tidak terlalu besar. Hafiz lahir dulu di zaman Nabi Muhammad karena budaya tulis baca belum tumbuh. Jadi perlu ada orang-orang yang hafal luar kepala isi Al-Quran. Dengan adanya Hafiz yang waktu itu jadi sumber referensi, orang tidak bisa dengan seenaknya mengubah isi Quran. Tapi sekarang udah beda, apalagi di era digital. Al-Quran sudah tidak perlu dihafal. Al-Quran bisa disimpan di smartphone atau disimpan di Google Drive. Kalau kita tidak yakin, buka saja folder itu. Jadi, maaf ya, kita sebetulnya tidak terlalu lagi memerlukan banyak Hafiz.
Allahumma halli, ya Allah mohon hiasi penghafal Quran ini, bedakan dengan yang bukan penghafal Quran. Maka dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Saya bukannya anti penghafal Al-Quran. Saya justru senang dan kagum dengan orang yang hafal Al-Quran. Bang, ini datang dukung mahasiswa atau? Sebetulnya saya dukung adalah semangat menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau amandemen agar 3 periode, itu yang saya tolak. Kalau yang 3 periode sama penundaan pemilu juga termasuk? Dua-duanya lah ya. Dua-duanya, oke. Ya, dua-duanya, dan saya percaya bahwa Pak Jokowi juga sebetulnya tidak setuju dengan itu. Jadi saya seperti menyatakan, ya saya dukung. Nah, karena itu ini yang dilakukan oleh teman-teman SI, BEM SI ini, rakyat bangkit ini, itu harus juga didukung, dinyatakan sebagai sesuatu yang perlu mendapat dukungan dari intelektual, dari dosen, dari gerakan masyarakat, karena ini adalah sebuah gerakan yang menurut saya sehat. Tapi tentu saja jangan sampai ditunggangi, jangan sampai ini disusupi oleh kepentingan politik tertentu. Sehat atas dasar apa nih? Ya, misalnya gini, kan kita tahu sekarang ternyata yang namanya gerakan mahasiswa sekarang tuh terpecah. Ini BEM SI ini cuma satu nih, BEM SI Rakyat Bangkit. Ada BEM SI Kerakyatan, ketuanya beda dan keduanya tidak sejalan. Oke. Padahal itu sama-sama menghimpun BEM ya. Kemudian ada BEM Nusantara kan, dan BEM Nusantaranya juga ada 2, BEM Nusantara versi Eko, BEM Nusantara versi Dimas. Terus ada lagi yang terbaru yang kemarin udah bikin unjuk rasa pada saat hari Minggu kan, hari kemarin Minggu ya? Iya, Minggu. Di Patung Kuda atau di mana ya? Aliansi Mahasiswa Indonesia. Lah ini kok jadi ribet ya? Kok seperti gerakan mahasiswa lagi terpecah, cari panggung masing-masing, sehingga ya saya sebagai orang yang lebih tua ya, merasa prihatin dengan perpecahan semacam ini. Oke Bang, artinya kedatangan Bang Ade sekarang mementahkan big data yang diklaim selama ini? Big data yang diklaim oleh seorang Menko? Ya mungkin ada big data itu, kan saya nggak pernah lihat juga ya, tapi yang jelas saya nggak percaya bahwa mayoritas masyarakat di Indonesia itu mendukung 3 periode. Saya lebih percaya sama hasil survei dong. Hasil survei indikator estimasi kan jelas. Indikator terakhir kan mengatakan masyarakat 62% itu takut bersuara. Indikator yang mana nih Bang? Yang puas atau yang takut? SMRC bikin survei yang menyatakan mayoritas menolak. Oke. Kalimatnya gini, mayoritas menginginkan agar kita mengikuti konstitusi, gitulah kira-kira. Abang di posisi itu? Saya dukung itulah. Oke Bang, thank you Bang Ade. Yuk, siap. Thank you semua. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbahasa